Assalamualaikum sahabat Ingat Ngaji, mari kita dengarkan ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Dikatakan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riya bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Nadir dari Kinana dari Quraisy, gitu kan. Dia memberikan atau mendapatkan julukan Abu Awir ya, atau Abu Awar gitu. Jadi ini kunianya. Sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Awar ya, tapi sudah terkenal dengan begitu di zaman jahiliyah, dan saya tidak temukan di referensi-referensi yang saya baca, saya tidak temukan termasuk di buku kita ini atau buku-buku yang lain, tidak ada disebutkan kenapa mendapatkan julukan itu. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau adalah sepupu Umar bin Khattab, ayah sama ayah bersaudara. Dia lahir 22 tahun sebelum Hijriyah, jadi dia masuk Islam sebelum 20 tahun umurnya, gitu kan. Istrinya adalah Fatimah binti Khattab, adik kandungnya Umar bin Khattab. Adik kandungnya Umar bin Khattab ini istrinya Sa'id bin Zaid. Jadi dia menikah dengan sepupunya sendiri. Sementara dari poster tubuh, beliau adalah orang yang seperti Umar bin Khattab. Kebetulan suku Adi ini, sukunya Umar bin Khattab terkenal orangnya kekar-kekar, tinggi besar. Dan Sa'id juga terkenal dengan poster tubuh itu. Dan memang ulama menukil mengatakan dia lebih dekat dengan Umar. Umar radhiyallahu anhu orangnya tinggi besar, kulitnya putih, wajahnya tampan. Memang Sa'id pun seperti itu, ya. Seperti itu keadaan secara fisik. Baik, itu sisi nasabnya. Dan sekarang kita masuk ke masalah manaqibnya. Apa sih kelebihan Sa'id bin Zaid yang kita bisa ambil? Seperti biasa semua sahabat kita sebutkan manaqibnya. Yang pertama tentu dia adalah 10 sahabat dijamin masuk surga. Dan ini sudah jelas hadis yang sudah kita sebutkan dari Abu Bakar dulu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, gitu kan. Kemudian disebutkan juga Sa'ad bin Waqqas di surga, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, gitu kan. Jadi Sa'id bin Zaid masuk dari 10 sahabat yang masuk surga. Padahal sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain, tapi 10 orang ini langsung Nabi SAW kotakkan. Jadi 10 orang ini bersama, gitu kan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, manaqib beliau yang kedua adalah 10 sahabat awal yang masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat-sahabat Nabi Uthman, kemudian Abdurrahman bin Auf, masuk diantaranya Sa'id bin Zaid yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian pada saat dia pertama masuk Islam, karena ayahnya sering menceritakan kepada dia tentang agama Tauhid. Waktu dia mendengarkan Nabi SAW diutus menjadi Nabi, maka Sa'id pun sudah tahu dari ayahnya nih bagaimana harus bertauhid. Dia hadir di majelis Nabi SAW sekali, langsung dia syahadat. Dan seperti tradisi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya, mereka begitu masuk Islam, maka mereka langsung spontan mengucapkan. Maaf, tentu Umar di sini belum masuk Islam ya. Jadi yang 10 masuk surga itu, 10 awal masuk Islam itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritha, sahabat-sahabat Nabi yang sudah masyhur yang masuk Islam di awal. Masuk antaranya Sa'id bin Zaid, karena nanti jasa yang paling besar dari Sa'id adalah masuk Islamnya Umar disebabkan karena dia, gitu kan. Itu jasa yang paling besar nanti dari Sa'id bin Zaid. Kemudian dia pun pulang ke rumahnya, lalu dia berkata kepada istrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, telah diutus seorang nabi yang mulia di kota kita ini, dan saya sudah sering disampaikan oleh ayah saya Zaid bahwasanya kita harus bertauhid. Semua kaum kita ini sesat, mereka menyembah berhala, mereka menyimpang dari jalur agama Allah, ajaran Nabi Ibrahim. Dan saya mendapatkan firman Allah yang turun dari lisannya." Lalu kemudian dia membacakan kepada istrinya Fatimah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Gitu kan? Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah perkataan Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya sampai akhir ayat tadi. Kemudian Fatimah waktu dengar, Fatimah juga ini wanita yang baik, langsung spontan mengatakan, "Mulia benar kata-kata itu. Lalu apa panduanmu wahai Sa'id?" Sa'id mengatakan, "Ikutilah wahai istriku." Lalu dia bilang, "Apa yang saya harus katakan?" Lalu kata Sa'id, "Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka Fatimah pun tanpa ragu langsung mengucapkan syahadat. Masuk Islamlah mereka berdua, dan akhirnya mereka mulai mempelajari Islam. Dan mereka selalu belajar Al-Quran dari seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad ini
sahabat Nabi bekas budak, mantan budak orang-orang Quraisy dibebaskan oleh Abu Bakar, lalu kemudian dia pun masuk Islam dan menghafal ayat-ayat yang telah Nabi SAW sampaikan. Nah, Fatimah sama Zaid sama Sa'id ini belajar Al-Quran dari Khabbab bin Arat. Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah, kalau Islam sudah mulai menyebar. Zaid Ibn Amr bin Nufair tadi, tokoh kita yang pertama sekali, ayahnya Sa'id ini, waktu dia suka nasihatin masyarakat Mekah dulu, saudaranya sendiri, ayahnya Umar bin Khattab, namanya Khattab Ibn Amr bin Nufail. Khattab ini kakaknya, gitu kan, marah sama dia. Dia suka pukul adiknya. Zaid ini dipukulin, digebukin sampai berdarah, diusir, ditinggalkan di gua, di gunung jauh di kota Mekah. Lalu dia bayar orang untuk kerumunin, ya, jaga adiknya supaya tidak masuk ke Mekah. Itu yang dilakukan oleh Khattab, ayahnya Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Khattab, sebagaimana Zaid mewariskan kepada Sa'id kebaikan, ketauhidan, Khattab ini kena benci dengan Allah, jadi kan, ayahnya Umar bin Khattab, dia warisi kepada Umar anaknya kebencian. Jadi dua saudara yang berbeda mewariskan juga hal yang berbeda. Jadi Umar bin Khattab benci sekali dengan Islam di awal karena ayahnya Khattab. Subhanallah, ya. Ini jalur dari atas ini luar biasa. Salah instruksi, salah pendidikan, salah semua ke bawah nih. Dia dan seluruh cucunya akan salah. Ini bahaya sekali, gitu kan. Makanya jangan salah di sini. Maka Umar bin Khattab lahir, tumbuh besar menjadi pembenci tauhid. Bahkan Umar bin Khattab, dalam saya sudah ceritakan dalam kisah beliau, tentu sebelum masuk Islam kita bicara, itu paling suka kalau keluar pagi menyiksa orang-orang Islam. Jadi selain budaknya dia keluar, dia partisipasi. Misalnya Abu Jahal kan teman dekatnya Umar bin Khattab, gitu kan. Sahabat dekatnya itu Abu Jahal. Maka dia selalu sama-sama, dia datangnya Abu Jahal, dia tanya, wahai Abu Hakam, siapa yang kau mau siksa hari ini? Si fulan, datang Umar, siksa, Umar siksa. Dan Umar kalau selesai siksa orang Islam, dia bilang apa? Saya berhenti siksa kamu bukan karena saya capek ya, tapi karena sudah malam, besok saya kembali lagi. Jadi luar biasa gitu kan. Sampai waktu salah satu dari suku Adi, perempuan sahabiat, mau hijrah ke Habasyah, gitu kan. Itu sempat lari malam hari, gitu kan. Namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ini jalan sama anaknya. Waktu itu sahabat nyembunyi-nyembunyi di padang pasir gitu. Pada saat mereka bertemu di perbatasan antara keluar Mekah untuk menuju ke Jeddah, pergi ke pelabuhan untuk pergi ke Habasyah, gitu kan. Maka mereka malam hari, tengah malam, supaya nggak ada yang tahu. Subhanallah, Umar bin Khattab ini punya tradisi, memang sebelum Islam, dia suka keliling Mekah. Waktu sudah masuk Islam, dia keliling Madinah tapi waktu itu beda ya. Waktu di Mekah memang mencari apakah masih ada orang-orang Islam, orang Muslim yang beriman kepada Nabi SAW pada saat itu yang memang masih berkeliling. Maka dihukum sama Umar, dipukulin, digebukin. Setelah masuk Islam, dia mukul orang justru yang begadang kalau tidak mau sholat malam, gitu kan. Jadi perbedaan yang luar biasa. Tapi Ummu Abdillah ini, dia naik gunung sama anaknya untuk selamat keluar. Pas turun gunung ketemu dengan Umar. Nah, Umar ini orang yang paling benci dengan Islam pada saat itu kan. Lalu kata Umar, wahai Ummu Abdillah, kau mau kemana bawa-bawa barang gitu. Kata Ummu Abdillah, kami ingin pergi. Wahai Umar, kami ingin tinggal di kota ini dengan beribadah kepada Allah, kalian larang. Kami mau keluar pun kalian tahan, gitu kan. Kalau kamu buat apa terserah kamu, hai Umar. Lalu Umar tiba-tiba mengatakan, Ummu Abdillah, pergilah dan semoga kau selamat. Sudah, pergilah. Ummu Abdillah ini bertemu dengan muslimin. Waktu bertemu dengan sebagian sahabat yang mau hijrah ke Habasyah, ditanya, Ummu Abdillah ini terlambat kan? Ditanya, wahai Ummu Abdillah, kamu kemana saja? Dia bilang, saya lewat gunung supaya nggak ketahuan. Kamu ketemu orang nggak? Nggak ada sih, kecuali Umar, gitu kan. Kata mereka, Umar bin Khattab. Kata Ummu Abdillah, iya. Mudah-mudahan saja saya ketemu sama dia penyebab masuk Islamnya. Sampai ada satu sahabat itu bilang, Umar bin Khattab mau masuk Islam, mustahil sampai unta bisa masuk di lubangnya peniti, di lubangnya apa? Ya, jarum, gitu kan. Udah nggak mungkin Umar masuk Islam. Karena begitu tiap hari keluar mukulin orang, gebukin orang, luar biasa ya. Benci dengan Islam. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan. Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan. Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat. Atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir, ini apa
Apa ini? Itu loh. Dulu di Mekah tidak ada begini, orang satu saja nyembah berhala semua. Ini setelah datang ajarannya jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Dia belum beriman pada saat itu ya. Maka dia pun menggunakan baju perangnya. Umar radhiyallahu anhu pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua. Dan Umar ini terkenal di Mekah, kalau dia keluar mau membunuh, pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati dah. Jadi salah satunya, dia nggak pernah pulang. Kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang, mesti dia ke sana dia bunuh. Orang itu mati atau dia yang terbunuh. Tentu Umar selama ini tidak mati gitu kan, dia selalu membunuh lawannya, selalu. Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada yang tahan, siapapun. Gitu. Karena postur tubuh yang besar, saya sudah pernah sebutkan cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi orang yang 2,5 meter barangkali tingginya gitu. Ini luar biasa ini. Maka Umar pun keluar dengan perisainya, dengan pedangnya gitu kan. Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah, saya harus bunuh Muhammad hari ini. Kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya, orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar, tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih? Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islamnya, namanya Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini radhiyallahu anhu menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, wahai Ibnu Khattab, kau mau kemana? Kata Umar, saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya. Nuaim sudah tahu, kalau Umar pergi berarti salah satunya harus mati nih. Dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. Maka Nuaim kena takut pada Nabi SAW, jangan sampai Nabi terjadi sesuatu, karena baru masuk Islam ya, belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya, belum sampai pada tingkat itu. Maka kata Nuaim, untuk mengalihkan Umar, dia bilang, wahai Ibnu Khattab, daripada kau repot-repot cari Muhammad, lihat keluargamu sendiri, keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya. Umar tiba-tiba balik, siapa yang kau maksud? Dia bilang, iparmu Sa'id ibn Zaid dan istrinya Fatimah binti Khattab, adikmu sendiri. Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat wajahnya memerah, kemudian dia tadinya mau bunuh Nabi SAW, beralih langkah kakinya menuju ke rumah adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Ini tokoh kita gitu kan. Ternyata Sa'id bin Zaid sama Fatimah lagi baca Quran. Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana. Dan Umar ini kalau jalan telapak kakinya kedengaran. Jadi saking beratnya badannya gitu kan. Jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang. Khabbab bin Arat disembunyikan, guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar. Lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan. Tapi belum sempat disimpan, Umar bin Khattab sudah mendobrak pintu. Gitu kan. Ini bukan cuma mengetuk tapi mendobraknya. Dalam riwayat dikatakan sampai rubuh pintu itu kan. Kemudian Umar masuk dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Gitu kan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang saya dengar tadi? Gitu kan. Kata Fatimah, tidak ada apa-apa. Dia bilang tidak, ada tadi yang saya dengar. Lalu kata Sa'id bin Zaid mendekati dia mengatakan, wahai Umar, kami mengikuti kebenaran dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhannya Allah. Ama Umar dalam riwayat dikatakan Sa'id bin Zaid ini besar seperti dia, dipelintir lehernya, dijatuhin ke tanah, gitu kan. Terus dadanya didudukin oleh Umar. Sa'id ini. Lalu Sa'id sudah tahu ini Umar akan membunuh, dia sudah henuskan pedangnya, dia akan bunuh iparnya nih, Sa'id bin Zaid, gitu kan. Sa'id dengan pasrah mengatakan, walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah, saya tidak takut sama sekali. Fatimah rupanya tahu kakaknya nih, kalau bunuh ya bunuh gitu kan. Dia membela suaminya. Kemudian dia mendekati, dia ingin mendorong Umar bin Khattab spontan memukul adiknya, berdarah bibirnya, jatuh. Waktu jatuh, tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat justru radhiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi luluh. Dia mengatakan, wahai musuh Allah, ya adu Allah. Kata Fatimah ini nggak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar, termasuk adik perempuannya lagi. Jadi, maka dia bilang, wahai musuh Allah, kami telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau tidak mau percaya, kamu tidak mau ikut, terserah kamu, lakukan apa yang kau inginkan. Saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab luluh. Ini luar biasa nih, sampai adik perempuannya pun berani membangkang gitu kan. Dia berdiri dari dada Sa'id. Kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah, tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, gak mungkin saya akan kasih. Kata Umar, baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya, kamu harus mandi. Maka dia pun pergi mandi, gitu kan. Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan orang yang non muslim mandi, tapi ini sebenarnya tidak benar, gitu kan. Ini bukan jadi patokan, karena waktu itu ijtihadnya Fatimah radhiyallahu anha. Itu upaya beliau sendiri, karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah
Amal Fath, pembebasan kota Mekah, suku-suku Arab kan banyak yang masuk Islam ya. Tapi waktu itu Nabi SAW cuma suruh syahadat, nggak ada yang disuruh mandi. Jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi. Syahadat selesai, Muslim gitu kan. Ringkas cerita, Umar bin Khattab pun mematuhinya. Setelah mandi dia pegang surat tersebut, ayat-ayat tersebut, ternyata surah Thaha gitu kan. Jadi surah Thaha surat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya gitu kan. Jadi di awal-awal ayat menceritakan Al-Quran turun kepada Nabi SAW bukan untuk menyesakkan dada beliau, tapi justru untuk melapangkan dada beliau. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, Allah katakan nama surah itu gitu kan. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu susah ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya. Teruslah dibaca oleh Umar bin Khattab ayat-ayat tersebut sampai hatinya luluh. Kata Sa'id bin Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya dan saya melihat ya, biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras gitu ya. Maka tiba-tiba saya melihat semuanya luluh ya, dari wajahnya, dari tatapan matanya. Maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kau saatnya untuk menerima ini? Gitu ya. Maka Umar pun mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Gitu. Jadi perkataan Sa'id tadi menarik Umar untuk mengucapkan syahadat. Ini sederhana ya, tapi efeknya besar. Karena ternyata dia coba punya andil, dan ini penting teman-teman sekalian. Setiap kali antum mau berbuat satu kebaikan, jangan pernah buat sendiri. Ini lagi mau ke masjid sholat nih, ada orang di sebelah jalan, orang lagi duduk, orang lagi ngobrol. Sholat pak, sholat bu, ucapin satu kalimat saja. Subhanallah, kalau mereka sholat, antum dapat pahalanya. Saya kalau sholat, ada teman saya si A misalnya sholat di sebelah saya dapat pahala, saya ngajak dia, dulu dia datang sama-sama saya ke masjid. Saya dapat pahala sholat, dia juga dapat pahalanya, gitu kan? Tapi dia dapat, misalnya saya dapat 100, dia dapat 100. Tapi saya dikasih sama Allah pahala 100 seperti nilai dia karena saya mengajaknya. Kalau saya mengajak 10 orang, 100 orang, gitu kan? Muadzin dapat pahala semua orang yang sholat, imam dapat pahala semua makmumnya, makmum dapat pahala masing-masing. Tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya, termasuk muadzinnya. Ada masjid lagi butuh bantuan, kasih berapa aja, 10.000 kah, 5.000 kah, 100.000 kah, kasih sesuatu, bisa punya andil. Jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan. Karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada. Apa saja. Orang lagi ngomong kebaikan, kita lagi ada. Oh iya, kalau kita memang tahu, saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini. Kita punya andil di situ. Sa'id bin Zaid kata ulama, hanya punya andil di masalah tadi. Hanya itu saja. Dia ingin segera merangkul Umar agar Umar ini mau masuk Islam. Padahal Umar sudah luluh dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan, baiklah, saya akan tunjukkan padamu di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan Khabbab bin Arat yang mengajak Umar. Dalam riwayat lain dikatakan Sa'id bin Zaid. Jalanlah menuju ke Darul Arkam, dan akhirnya di Darul Arkam ini tempat Nabi SAW berdakwah, 2 lantai. Di lantai 2 ada sahabat yang mengintip dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisy yang datang misalnya, maka mereka memberhentikan pengajian sementara. Datang dari kejauhan Umar bin Khattab, masih lengkap dengan baju perangnya, perisainya, pedangnya, gitu kan. Dan di sebelahnya ini ada, kalau riwayat pertama Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini seorang budak kulit hitam, dan memang umumnya pada zaman itu mereka kalau budak itu jarang pakai baju atas, pakai kain di bawah, dari perut ke bawah gitu kan ya, kecuali setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka, tapi waktu itu Khabbab tetap begitu penampilannya. Jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini menawan Khabbab bin Arad. Tidak tahu apa yang terjadi nih, teriaklah orang dari atas, ya Rasulullah, apa itu? Umar bin Khattab menuju ke sini. Mendengar kata Umar bin Khattab, satu Darul Arkam ini gentar. Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang, 1 orang lawan 10, luar biasa ya. Maka mereka pun semuanya pada ketakutan. Nabi SAW mengatakan, tenanglah. Ada Hamzah radhiyallahu anhu, nanti akan ada kisah Hamzah tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi juga terkenal, tinggi besar, kekar. Dan ada 2 orang Quraisy dulu terkenal, kalau berburu, burunya itu singa, harimau, bukan bungu rusa. Itu Hamzah dan Umar. 2 orang ini kalau pulang masuk Mekah, yang digendong harimau, gitu kan, sama singa. Jadi ini luar biasa 2 orang, memang fisiknya kuat, pemberani, luar biasa. Jadi bukan menangkap kelinci, bukan kayak antum ayam atau. Akhirnya mereka tahu nih siapa Umar datang. Semua getar. Kata Hamzah, ya Rasulullah, biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam saya yang hadapin, gitu kan. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah dalam kamar.
Hamzah ditaruh dalam kamar, nggak boleh ketemu. Lalu kata Nabi SAW, bukalah. Dibuka pintu. Waktu masuk, Umar bin Khattab melihat Nabi SAW, tundukkan penglihatannya. Orang sudah heran. Dia bukan henuskan pedang, malah tundukkan penglihatannya. Lalu kemudian Nabi SAW dekati dan memegang pundaknya. Nabi juga orangnya tinggi besar, kekar, gitu kan? Saya sudah pernah sebutkan cirinya. Nabi SAW jarbu, memang tidak setinggi Umar bin Khattab, tapi juga tidak sependek Abdullah bin Mas'ud. Jadi jarbu sangat tinggi besar, kekar Nabi SAW juga, gitu kan? Beliau punya dada yang bidang, punya perut yang susun seperti batu keras. Jadi memang Nabi SAW juga kuat. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki. Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncangnya dengan kuat sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar makin tundukkan matanya. Lalu kedua kali, wahai Ibnu Khattab, dengan keras disentak oleh Nabi SAW. Belum saatnya kau sadar menerima kebenaran? Dia tundukkan lagi, makin tunduk kepalanya Umar radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, kata para sahabat, disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya. Wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar bin Khattab menunjukkan lututnya di tanah lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah awal kejayaan Islam atau Umar masuk Islam. Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang, termasuk Sa'id bin Zaid yang hadir, perang Yarmouk, perang Qadisiyah, perang Ajnadin, perang-perang yang besar. Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum muslimin, bagaimana Persia runtuh di tangan Umar bin Khattab. Dan Sa'id bin Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul nih. Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil lalu kita punya banyak hal yang besar, gitu kan? Jangan pernah tunda menasihatin orang lain demi kebaikan. Nasihatin baik-baik, gitu kan? Jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini manaqib atau kelebihan yang ketiga. Jadi setelah 10 orang yang masuk surga, beliau juga adalah 10 orang yang awal masuk Islam. Kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab di tangan dia, dan kisahnya sudah saya sampaikan panjang lebar. Kemudian yang keempat adalah beliau juga menghadiri semua peperangan Nabi SAW kecuali Badar, kecuali perang Badar. Jadi semua peperangan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat perang Badar sedang diutus oleh Nabi SAW bersama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga termasuk ada 10 orang sahabat yang Nabi hitung termasuk ahli Badar, gitu kan? Yang tidak sempat hadir, tapi Nabi hitung mereka hadir di Badar. Di antaranya Utsman bin Affan, pernah saya ceritakan, Utsman bin Affan itu karena menjaga istrinya Ruqayyah anak Nabi SAW maka tidak ikut berperang. Sa'id bin Zaid bersama Talha bin Ubaidillah memang dikhususkan oleh Nabi SAW diutus negeri Syam untuk memata-matai kafilahnya Quraisy, gitu kan? Maka pada saat mereka pulang dan perang Badar selesai, Nabi SAW memberikan andil, memberikan bagian dari ghanimah. Artinya terhitung mereka termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar ini Allah telah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Berbuatlah semau kalian, ya, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Yang keenam, beliau adalah gubernur pertama di negeri Syam. Jadi pada saat nanti akan kita ceritakan peperangannya dalam perang Yarmouk setelah runtuh ya wilayah Syam, terutama Damaskus di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, nanti juga akan kita jelaskan di serial kita yang 10 insyaallah. Tapi yang jelas pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam dan kemudian takluklah wilayah Syam itu di tangan kaum muslimin. Dan waktu itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang ke-10 nanti akan kita jelaskan kisahnya, itu menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur pertama. Tapi subhanallah, Sa'id bin Zaid ini punya satu ciri khas teman-teman sekalian. Beliau selalu tidak mau menonjol. Jadi kalau ada keramaian orang yang lagi bersedekah, dia menghindar, dia jauh. Kalau ada keramaian orang lagi tunjuk jadi pejabat, dia menghindar, gitu kan? Termasuk ternyata waktu Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat yang ditunjuk untuk penghuni surga yang untuk menjadi ahli syura, di sini Sa'id bin Zaid sengaja lari, nggak mau, gitu kan? Supaya Umar nggak tunjuk, gitu. Supaya Umar nggak tunjuk jadi ahli syura. Jadi dia memang pada saat itu jadi gubernur beberapa hari, lalu kemudian dia mencopot dirinya sendiri, mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pimpinan terbesar panglima perang di negeri di pasukan Umar bin Khattab ini, mengatakan janganlah tunjuk saya sebagai gubernur dan berikan kepada orang lain. Saya lebih suka menjadi orang biasanya muslimin. Biarlah saya jadi masyarakat di pasukan perang, tidak mau pegang bendera, enggak, saya di belakang. Biarin saya di belakang saya. Jadi itu menonjol terus dari dia. Makanya kalau kita baca kisah beliau, kita tidak akan temukan banyak kisah yang dinukil, gitu kan? Dari kelebihan yang beliau lakukan karena selalu tersembunyi. Tapi tercatat beliau gubernur pertama di negeri Syam. Kemudian yang keenam adalah beliau selalu mensedekahkan semua harta yang dimiliki.
Jadi kaya raya sebenarnya Sa'id bin Zaid ini, tapi selalu disedekahkan, cuman tidak ternukil karena dia selalu bersedekah sembunyi. Jadi dikatakan oleh para ahli sejarah menyebutkan biografi Sa'id, mengatakan dia termasuk mendapatkan jaminan surga karena masuk dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta dengan hamba yang suka bertakwa, patuh dengan Allah, yang kaya raya dan suka bersedekah, serta orang yang suka menyembunyikan amal solehnya. Ulama-ulama mengatakan ini masuk dalamnya Sa'id bin Zaid. Dia selalu, kalau orang lagi rame-rame bersedekah sampai menonjol, oh si fulan sedekah, dia selalu sembunyi. Orang rame-rame pergi haji, orang lagi pergi sama kafilahnya, dia sendirian. Dia tidak ikut di situ kafilah. Jadi orang banyak tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Semua itu untuk menjaga keimanannya. Tapi intinya dinukil juga beliau yang keenam manaqibnya adalah suka bersedekah semua harta, dan dia cuma meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya saja. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketujuh adalah beliau menghadiri perang Yarmuk. Ya, beliau menghadiri perang Yarmuk. Dan yang kedelapan mengikuti perang Ajnadin. Saya akan sebutkan dua peperangan ini sepintas ya. Tapi izinkan saya menyebutkan dulu, nanti saya kembali ke poin 7 dan 8. Beliau hadir di perang Yarmuk dan hadir di perang Ajnadin. Yang kesembilan, Abu Bakar meminta saran Sa'id bin Zaid saat akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah. Jadi waktu Abu Bakar ingin menunjuk Umar bin Khattab jadi khalifah, sempat meminta saran kepada beberapa sahabat yang dianggap punya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sa'id bin Zaid. Jadi Abu Bakar menunjuk dia bukan karena sepupunya Umar, tapi menanyakan bagaimana pendapat tentang Umar, lalu dia memotivasi Abu Bakar untuk memilih Umar bin Khattab. Dan di sini juga ulama mengatakan selain masuk Islamnya Sa'id sudah punya andil, masuk Islamnya Umar juga dia punya andil di masalah kekhilafaannya, gitu kan. Kemudian yang ke-10 adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini sebenarnya saya akan sampaikan nanti di penutupan bahasan kita. Kalau yang pegang buku ada di halaman 9 ya, di halaman 9. Saya akan mulai menceritakan dulu tentang masalah perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini teman-teman sekalian adalah terhitung perang pertama ekspansi kaum muslimin Arab dari Jazirah Arab menuju keluar. Jadi selama ini mereka tidak pernah, dan belum pernah dalam sejarah Jazirah Arab itu orang-orang Arab berani melawan orang Ajam, belum pernah. Belum pernah ada sejarah pasukan Arab itu keluar melawan Persia, melawan Romawi, belum pernah dalam sejarah Arab sama sekali. Mereka malah menjadi budak, mereka malah menjadi orang-orang yang suka patuh saja. Kalau orang Persia datang dengan pasukannya, mereka tunduk sama Persia. Kalau orang Romawi datang, mereka tunduk sama Romawi. Jadi begitu saja. Mereka tidak pernah punya kekuatan dan keberanian untuk menembus keluar. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman akhir khilafahnya beliau di tahun 13 Hijriah, di awal-awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar membentuk pasukan, dan pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menuju ke Yamamah, menyelesaikan fitnah Jazirah Arab, termasuk adanya Musailam al-Kadzab, orang yang mengaku dusta, gitu kan, kepada Nabi. Ada fitnahnya Aswad al-Unsi, satu orang juga di Yaman yang mengaku sebagai Nabi, dan seterusnya. Intinya Jazirah Arab berhasil diamankan. Lalu Abu Bakar mengumpulkan pasukan pada saat itu berjumlah sekitar 40.000 orang. Pasukan mujahidin untuk membersihkan Jazirah Arab dari orang-orang yang masih kufur kepada Allah SWT. Dan mereka akhirnya pasukan Khalid bin Walid dialihkan menuju ke Kuwait, sekarang negeri Kuwait ya. Dulu bukan namanya Kuwait tentunya. Lalu kemudian menaklukkan wilayah Kuwait itu. Ternyata di Kuwait ini pada saat itu sering ada interaksi dengan Persia. Karena Kuwait itu perbatasan di Selat Teluk dengan Persia, gitu kan. Jadi ada dalam wilayah Kuwait itu dulu setengahnya sebagainya dikuasai oleh orang-orang Persia, gitu kan. Maka pasukan Persia ada di situ, dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan mereka. Maka muncullah ide pada saat itu dari kaum muslimin, bagaimana kalau pasukan Abu Bakar ini ekspansi ke wilayah-wilayah lain, mulai keluar dari Jazirah Arab, coba sebarkan Islam. Maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab waktu itu, bagaimana saran kalian? Maka mereka sepakat mengatakan, baiklah kita mulai ekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab, itulah negeri Syam. Perlu teman-teman tahu, negeri Syam dulu ini negeri yang sangat luar biasa makmurnya dan terkenal. Negeri Syam itu Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania, di atasnya sedikit Turki, yang itu. Di situ kemudian ada Cyprus, ada pulau kecil, sekarang tentu masuk mungkin di Turki ya. Itu dari sisi utara, kemudian dari selatannya semua ini kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang kuat dan sangat terkenal dengan bangunan mewahnya.
Sampai sekarang kalau teman-teman ke negeri Syam, itu masih bisa menemukan bangunan-bangunan kuil-kuil peninggalan Bizantium dulu, besar-besar dan bagus-bagus gitu. Termasuk wilayah Mesir. Maka dibentuklah pasukan tersebut. Subhanallah, pada saat pasukan itu mau jalan, Abu Bakar meninggal dunia, radhiyallahu anhu. Datanglah Umar bin Khattab memimpin. Lalu Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menuju ke wilayah Syam. Dan wilayah Syam ini dibentuklah pasukan tersebut menjadi 4 kekuatan. 4 kekuatan dibentuk oleh Umar bin Khattab, dan ini strategi perangnya Umar radhiyallahu anhu. Umar membentuk 4 orang yang menuju ke negeri Syam, dan pada saat itu 4 orang ini nama-namanya ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ini menuju ke jantung kota pada saat itu yang dikenal dengan Jabiyah. Jabiyah ini pintu gerbang utama masuk ke negeri Syam di dekat kota Damaskus. Kemudian pasukan yang kedua, dari ini 40.000 orang ya yang dibagi oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pasukan yang kedua adalah Amr bin As menuju ke pintu gerbang namanya pintu Thomas. Kalau dalam buku sejarah-sejarah Nasrani, mereka tahu di tahun 635 sampai 637 638 Masehi itu masa-masa jaya Bizantium yang runtuh di tangan kaum muslimin, gitu kan? Runtuh tangan kaum muslimin. Itu ada pintu gerbang mereka besar, mereka namakan Taumas ya. Kemudian ada itu Amr bin As, kemudian ada Khalid bin Walid itu masuk dari pintu timur, dan ada Yazid ya Ibn Abi Sufyan, ini kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti akan jadi gubernur di Syam juga. Ini ke wilayah pintu gerbang namanya Paradis. Jadi ada 4 pintu gerbang yang besar. Lalu mulailah muslimin mengepung ke 4 pintu tersebut. Pada saat mereka mengepung pintu tersebut, ada kota-kota yang besar di belakangnya, seperti misalnya Damaskus, Fihil ini sekarang Yordania. Kemudian ada Emesa itu Hims, masuk dalam negeri Syam, masuk dalam wilayah Syria sekarang. Ada Aleppo atau bahasa Arabnya Halab. Ya. Kemudian ada Antokia atau Antakya dalam bahasa Arab disebutkan. Ini semua kota-kota pendidikan, kota-kota yang penuh dengan benteng-benteng yang mewah. Kerajaan Romawi besar dulu, kerajaan Romawi besar. Maka akhirnya mereka pun menembus ya 4 pintu tersebut, dimulai dengan pasukan Khalid bin Walid yang berhasil menembusnya, gitu kan. Dan Sa'id bin Zaid berada di pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi pasukan yang satu yang bisa tembus di sana. Pada saat itu, pada saat pintu gerbang mulai terbuka, maka Raja Bizantium waktu itu mulai, Heraklius namanya, dia mulai merasa, awalnya dia pikir pasukan Arab muncul kecil lah, ya paling bisa dihadapin dengan gubernur-gubernurnya. Tapi setelah runtuh jebol tembok pertama gerbang mereka, maka mereka mulai pertimbangkan tuh. Lalu dia pun mengumandangkan segera mungkin agar seluruh wilayah Bizantium waktu itu membentuk pasukan. Dibentuklah pasukan terbesar pada saat itu, mencapai jumlahnya 120.000 pasukan. 120.000 orang ini berhadapan dengan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, kecuali Amr bin As. Amr bin As waktu itu beliau keluar ya, meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengekspansi Islam ke Afrika, ke Mesir. Maka dari 40.000 tinggal 24.000 saja, 16.000-nya bersama dengan ya, Amr bin As. Ringkas cerita adalah pada saat ya, pasukan salib ini yang besar dikenal, mereka membentuk pasukan besar dan mereka akhirnya berkumpul di sebuah pesisir namanya Yarmuk. Yarmuk ini sebuah lembah yang luas, banyak bebatuan, dan juga di sebelah baratnya itu ada lautan, ada sungai gitu kan. Dikenal dengan wilayah Yarmuk. Nah, Yarmuk ini sebenarnya dipilih oleh orang-orang Romawi supaya pasukan muslimin tidak masuk ke dalam kota, tidak menguasai kota-kota mereka. Pada saat mendengar hal tersebut, maka pasukan muslimin pun berkumpul di sana, dan Abu Bakar, waktu itu perintah dari Umar bin Khattab untuk bersatu semuanya, tidak boleh pisah, tidak boleh pisah. Awalnya pasukan Bizantium ini berpisah, ya, akhirnya mereka bersatu semua, dan Bizantium ini dibagi menjadi 3 bagian oleh orang-orang Nasrani tentunya. 80.000-nya itu adalah infanteri, pasukan perang infanteri. Kemudian 80.000 pasukan berkuda, 80.000 lagi jalan kaki, dan mereka itu dirantai satu sama yang lain. 80.000 orang dirantai. Jadi mereka terantai dan semua badannya dari kepala sampai kaki semuanya besi. Di depan mereka, jadi setiap 10 orang pasukan Kristen itu yang sedang jalan di rantai itu ada satu patrik ini kayak pendetanya yang memegang
kayu salib, bukan kayu salib, besi salib dari emas. Dan kemudian mereka jalan ingin menghadapi kaum muslimin. Di sini Sa'id bin Zaid menceritakan kepada kita tentang pengalaman pribadinya. Pada saat itu dia bilang, dan itu tentu yang pegang buku tahu ya, di sini ada disebutkan ceritanya. Bagaimana pada saat itu Sa'id bin Zaid berkata, kami melihat pasukan Bizantium ini lebih dari sekitar 120.000 orang, dan mereka melantunkan doa-doa dan bahasa-bahasa mereka. Di depan-depan mereka dipimpin oleh para pastor-pastor yang membawa salib yang dibuat dari emas. Kemudian suara mereka bergemuruh, dan tradisi pasukan salib waktu itu, perisai mereka yang dari besi, mereka pukulkan dengan pedang mereka, sehingga mengeluarkan suara yang besar, gemuruh. Kata Sa'id bin Zaid, maka rasa takut sempat masuk ke dalam hati kaum muslimin. Masuk ke dalam hati muslimin. Ini masalah ini. Mereka kendor, jumlahnya lebih sedikit, dan ini suara pasukan Nasrani luar biasa nih. Suara pedang mereka dipukulkan ke perisai, dan suara mereka yang teriak-teriak melantunkan apa yang pastor mereka ucapkan dari doa-doa mereka. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun memotivasi para sahabat pada saat itu untuk mereka tidak boleh takut, mereka harus berpegang pada firman Allah, in tansurullah yansurkum, kalau kalian memenangkan agama Allah, Allah akan tolong kalian. Terus memotivasi mereka. Kata Sa'id bin Zaid, sampai saya melihat ada satu orang, tapi tidak disebutkan namanya dalam riwayat, berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dia bilang, wahai Abu Ubaidah, saya ingin mati syahid sekarang. Sementara orang lagi kendor semua, gitu kan? Orang lagi tidak punya semangat nih. Jumlahnya cuma 24.000 melawan 120.000. Jadi sama dengan antum sendiri melawan 5 orang, gitu kan? Jadi 5 kali lipat nih, 120.000. Dia bilang, tiba-tiba orang tersebut mengatakan, adakah pesan yang kau ingin sampaikan kepada Rasulullah, wahai Abu Ubaidah? Dia tahu dia akan mati syahid. Kata Abu Ubaidah, sampaikan salam kami kepada Nabi SAW. Maka orang tersebut dia bilang maju menembus pasukan sampai akhirnya dibunuh. Dan bunuhnya itu memang kelihatan, dikeroyokin. Satu orang lawan 120.000 kan luar biasa. Maka pada saat dia maju menembus, dipukul-pukulin. Sahabat ini sempat membunuh beberapa orang, gitu kan. Lalu para pasukan ini mulai tambah redah, gitu kan. Ini gimana nih, bisa nggak kira-kira? Dan mereka makin mendekat, pasukan salib ini makin besar. Jadi 120.000 itu membentuk seperti letter U, seperti busur panah, kemudian mendatangi muslimin yang ada satu kelompok, karena Umar memerintahkan mereka untuk satu kelompok, mereka tidak menyebar, gitu kan. Maka disinilah peran Sa'id. Di dalam buku yang sedang kita bahas mengatakan singahnya Yarmuk. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Sa'id? Sa'id ini pribadinya tadi saya bilang jeli sekali melihat peluang untuk meraih pahala, gitu kan. Jadi dia radhiyallahu anhu tiba-tiba di depan pasukan musuh yang banyak, dia berada kebetulan di depan, di sebelah Abu Ubaidah. Tiba-tiba dia loncat dari kudanya, ya, dia sempat menjatuhkan dirinya ke tanah padang pasir, dan pasukan kafir pada saat melihat dia menjatuhkan dirinya ke tanah dengan gerakan tertentu membuat mereka tiba-tiba berhenti, karena dia menggulingkan dirinya ke depan. Jadi kayak masih ada ladang padang pasir yang kosong, dia gulingkan badannya di situ, sehingga pasukan salib ini melihat apa yang orang ini sedang lakukan, Sa'id bin Zaid. Pasukan muslimin juga melihatnya. Lalu Sa'id bin Zaid pun dia bilang, saya berdiri di atas lutut saya, lalu saya pun membangun semangat saya yang tadinya begitu takut. Dia bilang, begitu saya takut tadinya, kemudian saya semangatkan diri saya mengatakan tidak mungkin saya kalah bila saya berada di agama Allah. Maka saya pun bertakbir sambil mengambil ya belati saya dan alat-alat saya, kemudian saya menyerang musuh tersebut. Sa'id bin Zaid menyerang sendiri. Dari 120.000 tadi diserang juga sama dia. Tapi serangannya Sa'id bin Zaid berbeda, gitu kan. Dia menyerang orang yang paling besar dari pasukan kafir itu, dan yang di atas kuda. Pasukan kuda ini sama kalau kita sekarang tank, gitu kan. Nggak bisa sembarangan dikalahkan gitu. Dia menyerangnya, dia meloncatinya, lalu dia membunuhnya. Kemudian pada saat membunuhnya sempat menusukkan pedang lalu menariknya, mengoyaknya orang itu, lalu ditarik lalu dijatuhkan di lapangan yang luas tadi. Tanpa orang itu belum sempat mau menantang memang ya. Dia datang langsung dia membunuhnya. Pada saat kejadian tersebut terjadi, maka seluruh pasukan salib tadi yang memukul-mukul pedangnya itu bersuara berhenti semua. Karena ternyata yang dibunuh ini salah satu pimpinan mereka, gitu kan, yang dikenal kuat sekali kalau berperang. Sa'id bin Zaid berhasil membunuhnya. Maka setelah itu kaum muslimin pun muncul semangatnya, dan akhirnya mereka bertakbir, dan Abu Ubaidah bin Jarrah menyuruh mereka untuk menyerang. Akhirnya mereka menyerang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi kan, dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi di sini sebenarnya Sa'id bin Zaid bukan pimpinan perang,
tapi peran dia dalam segera menyambut kebaikan. Ini penting sekali teman-teman sekalian, ya. Jangan pernah ragu, ketakutan dan kekhawatiran yang muncul itu karena syaitan. Nggak boleh dibiarkan. Antum kalau ngantuk malam harus berdiri lawan, nggak bisa nggak. Harus lawan, berdiri bangun, gitu kan. Nanti setelah kita lakukan, maka akan dengan sendirinya kita akan sholat tuh. Mau sedekah dimasukkan oleh syaitan was-was. Nanti kurang, nanti begini, nanti kamu butuh. Sedekahkan, lawan langsung. Sa'id bin Zaid memberikan pelajaran kepada kita itu. Dia mengatakan, demi Allah, begitu saya turunkan lutut saya di tanah dan saya niat mau menyerang mereka, serta saya melangkahkan kaki saya lari menyerang orang yang terkuat di antara mereka, maka rasa takut saya tiba-tiba hilang dan Sa'id bin Zaid tidak terluka sedikit pun dalam peperangan tersebut. Gitu kan? Jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa kita ambil dari perang Yarmuk. Tentu teman-teman sekalian, perang Yarmuk ini perang yang sangat besar, ya. Butuh bahasan sendiri. Saya tidak membahasnya semua. Tapi kita akan sisihkan waktu nanti insya Allah khusus untuk membahas masalah peperangan-peperangan di dalam Islam. Karena ini butuh panjang lebar penjelasannya dan banyak tokoh Islam itu. Tapi yang jelas peran daripada Sa'id bin Zaid seperti tadi di perang Yarmuk. Dialah akhirnya kata ulama memanen pahala seluruh wilayah Syam yang akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Sebagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang punya peran juga punya andil. Karena pada saat itu sahabat sempat kendor dan lagi semangat gara-gara dia memotivasinya. Kemudian perang Ajnadin. Ajnadin ini istilah bagi perang Palestina. Jadi setelah Damaskus runtuh, kemudian beberapa wilayah-wilayah juga sekitaran luntur, termasuk Aleppo atau Fihil juga termasuk Yordania ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ada kisah peperangan yang panjang lebar di sini. Termasuk ada satu jenderal Nasrani yang masuk Islam di tangan Khalid bin Walid. Nanti ada bahasan di tangannya Khalid bin Walid pada saat itu. Dan dia memang terkenal sekali mendengar kalau Khalid bin Walid ini diberikan julukan pedangnya Allah. Jadi kan sebagaimana kata Nabi SAW, ya, pedangnya Allah. Khalid bin Walid adalah sangat pedangnya Allah yang terhunus. Maka dia pun sangat kuat. Dia mengajak Khalid bin Walid duel pada saat akan masuk ke Palestina atau Ajnadin, perang Ajnadin ini. Maka dia pun keluar, kemudian dia meletakkan bendera salib di tengah-tengah kancah peperangan, lalu dia berteriak mengatakan, saya menantang kau hai Khalid. Karena dia tinggal di negeri Syam, bahasa Arab juga ada di sana, maka mereka menggunakan bahasa Arab. Dia mengerti bahasa dialek Syam, ya. Maka dia pun akhirnya mengucapkan itu dan Khalid bin Walid keluar. Sementara mereka duel berdua, maka dia sementara duel dia berkata, wahai Khalid, saya tahu bagaimana keperkasaanmu dan saya bisa rasakan sekarang serangan-seranganmu. Tapi yang saya ingin tahu adalah apa sebabnya kau diberikan julukan pedangnya Allah? Kami juga tahu Tuhan namanya Allah. Maka Khalid bin Walid pun pada saat mau memberikan jawaban, memberhentikan serangannya, orang ini juga berhenti. Lalu kata Khalid bin Walid, saya bukanlah diberikan pedang dari langit oleh Allah. Tapi kami dulu adalah orang yang sangat bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai dan seterusnya. Lalu diutuslah kepada kami seorang nabi dan saya termasuk orang pertama yang membencinya. Saya memeranginya, gitu kan. Tetapi setelah berjalan waktu dan saya menggunakan akal sehat saya, maka saya menerima ajarannya dan saya sekarang berjuang untuknya. Maka Nabi kami Muhammad SAW sempat berkata, Khalid bin Walid adalah pedang Allah yang terhunus. Maksudnya Allah akan memudahkan saya menggunakan pedang saya untuk membela agamanya. Kata orang tersebut, kau menyampaikannya dengan jujur, pandu saya bagaimana masuk agamamu. Maka oleh Khalid bin Walid, ini panglima perangnya mereka, lalu syahadat pada saat itu, diajak ke kemah muslimin, lalu dia berperang melawan pasukannya sendiri dan akhirnya, iya, itu terkenal sekali. Akhirnya dia pun mati syahid, ya. Dia pun mati syahid. Tentu ada namanya, ya. Tapi namanya itu nama-nama Nasrani. Saya tidak hafal nama tersebut secara khusus. Tapi yang jelas dia terkenal sekali sebenarnya masuk Islam pada saat itu. Akhirnya yang merupakan peran daripada Sa'id Ibn Zaid, tokoh kita ini dalam perang Ajnadin, pada saat akan menyerang, gitu kan, ternyata orang-orang Nasrani ini, pasukan Bizantium pada saat itu, mereka menghujani muslimin dengan anak panah dan pimpinan perang Khalid bin Walid pada saat itu. Khalid bin Walid masih menyuruh tunggu sebentar, tunggu instruksi saya. Tapi anak panah ini banyak sekali menghujam. Akhirnya ada banyak korban dari pasukan muslimin. Maksudnya Khalid bin Walid nunggu panah-panah tersebut jatuh, kalau ada tahan dengan perisai, kalau ada korban yang kena ya sudah dia mati syahid. Tunggu setelah itu baru menyerang. Karena kalau lagi nyerang sementara dilempasi anak panah bisa banyak korban menurut pertimbangan Khalid. Perannya Sa'id bin Zaid berbeda. Waktu dia lihat anak-anak panah dilemparkan, dia teriak, wahai Khalid, kau membiarkan panah-panah mereka menyerang kami sementara
sehingga membuat kuda-kuda kami jadi korban, orang-orang kami jadi korban, dan kita diam saja, serang sekarang. Tidak ada urusannya dengan panah itu nanti tunggu habis atau tidak. Maka dengan dengar statement dari Sa'id bin Zaid, dan ini saya bilang tadi ya, bagaimana jeli memiliki andil dalam sesuatu yang benar. Maka Khalid bin Walid mendengar Sa'id langsung mengatakan, Sa'id benar. Maka Khalid pun mengatakan, saya akan takbir, seranglah, semoga Allah bersama kalian. Maka akhirnya kaum muslimin pun menyerang dan berhasil membebaskan Ajnadin atau Palestina, gitu kan. Dan ini yang disebutkan dalam buku-buku tentang perannya ya Sa'id ibn Zaid. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan poin yang ke-10 tadi tentang doanya yang mustajab radhiyallahu anhu. Beliau setelah bebasnya negeri Syam dari dari orang-orang Nasrani pada saat itu, dan pasukan muslimin sudah masuk, dan seluruh wilayah pada saat itu banyak yang takluk. Di antaranya tadi saya bilang ada wilayah Damaskus dikepung dari 4 pintunya, kemudian berhasil tembus oleh kaum muslimin. Kemudian Fihil ini adalah Yordania tadi, dan di sini Yordania ini terkenal dengan ada irigasi air ya. Kemudian pasukan salib menghancurkan irigasi tersebut sehingga membuat tanah-tanah jadi becek dan pasukan muslimin tidak bisa jalan. Tapi dengan hikmah Allah, air tersebut malah masuk ke benteng-benteng mereka dan membuat mereka jadi susah. Dan akhirnya pasukan muslimin memanahi mereka dengan anak panah, dan akhirnya Yordan jatuh di tangan kaum muslimin. Kemudian juga Emesa ini Hims, terkenal kota yang sangat besar di Syam, di puncak musim dingin dikepung oleh kaum muslimin, tapi akhirnya berhasil juga ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan Aleppo yang pada saat itu berada di tempat yang terjal dan susah sekali, di tebing-tebing gunung, itu kan. Dan di dalamnya itu, di atas gunung itu mereka, jadi orang harus lewat lereng-lereng gunung, jalan-jalannya mereka tertutup dan ada pintu gerbang cuma satu. Jadi untuk naik itu susah sekali. Di dalamnya itu kota besar sekali, terkenal sekali. Aleppo ini terkenal sekali, kota yang megah, mewah. Sampai sekarang kalau antum lihat sejarahnya itu, sampai sekarang masih banyak puing-puing peninggalan bersejarah di situ. Ringkas cerita adalah beberapa mujahidin muslimin yang sempat naik ke tembok-tembok itu, kemudian mengendap-endap sampai akhirnya masuk, membuka pintu gerbang, lalu berperanglah kaum muslimin, dan akhirnya semuanya negeri Syam takluk di tangan kaum muslimin. Lalu Sa'id bin Zaid ditunjuklah menjadi gubernur pertama di negeri Syam, gitu kan. Dan akhirnya dia menolak setelah beberapa hari dan dia kembali ke Madinah. Kisah tentang mustajabnya doanya adalah yang masyhur, ditulis juga oleh para ulama. Hubungan dia dengan seorang wanita yang bernama nama wanita ini Arwah binti Uwais ya. Arwah binti Uwais ini seorang wanita yang tinggal di Madinah pada saat itu, dan dia membeli tanah. Jadi Sa'id bin Zaid, saya mulai dari Sa'id bin Zaid ini radhiyallahu anhu, waktu jadi gubernur lalu dia merasa ada kemewahan, istana-istana besar, pakaian mewah, jadi gubernur di Syam. Orang-orang Bizantium ini biasa hidup dalam kemewahan gitu kan. Dia tidak mau lagi, dia turun. Dia minta kembali ke Madinah. Waktu kembali ke Madinah pun dia lihat muslimin sudah banyak ghanimah, berubah, bukan seperti zaman Nabi SAW, dan dia tidak suka itu. Maka dia pun pergi ke wilayah Aqiq namanya. Aqiq ini sebuah lembah, kurang lebih jaraknya 7 km dari Masjid Nabawi. Waktu itu masih tidak ada orang tinggal. Nanti di zaman Uthman bin Affan baru mulai penuh wilayah Aqiq itu. Dia tinggal di sana, dan di sana ada satu wanita yang bernama tadi Arwah binti Uwais. Arwah binti Uwais ini punya tanah di situ. Sa'id bin Zaid membeli tanah di sekitar situ, gitu kan? Dan meletakkan patokan tanah antara dia dengan Arwah ini. Ternyata datanglah angin yang besar pada saat itu sehingga membuat patokan tanah mereka tertimbun dengan tanah, jadi tidak jelas. Lalu Arwah ini melapor kepada Marwan, pada saat itu gubernur Madinah, mengatakan Sa'id bin Zaid ini mengambil tanah saya melebihi patokan tanahnya. Lalu Marwan pun memanggil Sa'id, mengatakan, wahai Sa'id, sampai berita kepada saya dari Arwah binti Uwais ini, dan terkenal dia sudah tua umurnya, katanya kamu mengambil sebagian tanahnya. Kata Sa'id bin Zaid, dan ini hadis keluar diriwayatkan oleh beliau, gitu kan. Dan ini juga Imam Adz-Dzahabi sudah sebutkan dalam masalah dosa-dosa besar. Sa'id mengatakan, ya pada saat dilaporkan, apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku pesan. Kata Marwan, apa pesan Nabi SAW kepadamu? Dia mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwikahu ila sab'a aradin.
barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, niscaya tanah itu sampai 7 lapis akan dipikulkan kepadanya. Dan ada beberapa riwayat, dalam riwayat-riwayat sahih semuanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid berhubungan dengan hadis ini. Hadis yang dikatakan siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, maka akan dikalungkan pada lehernya 7 lapis tanah pada hari kiamat sampai dihisapnya manusia. Sampai dihisapnya manusia. Kata Sa'id, masuk akalkah saya ingin mengambil alih tanah setelah saya dengar itu? Dan kau tahu siapa saya wahai Marwan? Jadi kan gubernur Madinah pada saat itu. Lalu kata Sa'id, Marwan sempat diam. Kata Sa'id begini, wahai Marwan, saya punya bukti satu lagi. Kau nggak usah khawatir tentang saya ini benar. Dia bilang, lalu kata Marwan apa itu? Lalu Sa'id di depannya Arwah binti Uwais, tadi perempuan itu, di depannya juga Marwan ini, Sa'id bin Zaid menghadap kiblat lalu mengangkat tangan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya wanita ini membuat-buat berita ini, dia sengaja dusta, gitu kan, dengan berita ini, sehingga akhirnya merusak nama baik saya, maka jangan kau meninggalkan dia ya Allah sampai dia buta, katanya, dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburannya. Jadi ternyata di tanahnya Arwah ini ada sumur, ya, sumur itu selalu dia jadikan sumber penghidupannya, gitu kan. Dan Arwah ini selalu merasa bangga dengan sumur itu. Dan sumur itu dekat dengan perbatasan tanahnya Sa'id. Maka dia mengatakan dan jadikan sumurnya sebagai ya, kuburannya. Subhanallah, dibiarkanlah berjalan waktu. Tentu hak Marwan tidak hukum Sa'id, jelas kan gitu. Dan Sa'id mengatakan tidak ada masalah. Kita biarin aja, kalau dia mau ambil tanah saya silakan diambil sebagian yang dianggap itu. Berjalan waktu, subhanallah, datang banjir di Madinah. Banjir ini mengangkat sebagian tanah di Wadi Aqiq, gitu kan? Di lembah Aqiq, sehingga muncul kembali tanda tanah itu, tanda-tanda asli setelah Arwah ini mengambil tanahnya Sa'id bin Zaid. Maka orang-orang pun akhirnya menyaksikan ternyata betul Sa'id yang benar. Ke hari yang sama Arwah dengan izin Allah buta matanya. Dan pada saat dia sedang merangkak-rangkak di tanahnya untuk meraba-raba tanahnya dia, untuk jalan memeriksa tanahnya, akhirnya dia dekat sumurnya dan jatuh, akhirnya meninggal dunia di dalam sumur yang ada di tanahnya itu. Dari ini ulama masukkan dalam doanya yang mustajab yang dinukil oleh para ulama. Allahu a'lam. Kemudian pada saat dia meninggal, kita tutup dengan tema ini teman-teman sekalian. Perjalanan hidup Sa'id semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan Sa'id meninggal di Aqiq, di lembah tadi yang dia punya tanah sendiri dia bangun, dan dia pada saat meninggal dibawa ke Madinah dan dikebumikan. Yang membawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pimpinan perang yang tadinya memimpin perang, dan dia Sa'id ini dibawa naungannya, dan dialah yang telah menurunkan jenazahnya Sa'id di kuburan bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Sa'id bin Zaid meninggal pada tahun 50 sampai 51 Hijriah. Pada saat itu Sa'id berumur 70 tahun, ada yang mengatakan 77 tahun. 77 tahun. Allahu a'lam.